Gini artinya kan, tidak Loh, percaya kan juga. gue mendengar ini kan akhirnya gue menganalisa. Bil, kecuali gue tidak mendengar apa-apa, tiba-tiba gue ngomong begini, nah kecuali itu baru. Bang tidak ada keraguan. Kan banyak Lanjut, lanjut Bang Raffi. kayak tipu-tipu mulsiat sekarang. Bang Raffi lanjut. Ya jadi itu ya maksud gue, kayak kalau buat Pak semoga nih Polda Metro juga mendengar lah. Kalau memang ini dilarikan ke dalam kasus dugaan penipuan, buat gue nggak masuk lah. Karena di sini pure murni dugaan gue, ini analisa hukum gue ya. Anjir, analisa hukum kayak orang penting aja gua. Jadi analisa gue di sini adanya dugaan ya. Ini kita bicara dugaan perbuatan percobaan melakukan suap. Itu jelas yang ada poinnya, itu bukan penipuan, karena penipuan itu harus didasari oleh suatu hal yang namanya sifatnya perjanjian. 1320 baru kita nanti uji di pasal 1321 berkaitan tentang adanya suatu penipuan atau enggak di dalam suatu perjanjian yang sebab yang halal. Tapi Gini, seharusnya kalau kau misalkan mau berdebat terkait dengan 4M, seharusnya kau di room orang yang memang menyuarakan terkait 4M, karena kan di sini aku sama sekali nggak tahu loh isi dari 4M ini sebenarnya apa. Aku juga mau bantu Bang Raffi, bingung juga dia denger cerita soalnya kan dia dapat. Iya, nah sementara kita yang di sini tuh iya. tidak mengetahui 4M itu apa dan kenapa sampai ada 4M gitu loh, Vi. Jadi kalau kau memang misalkan seumpamanya pengen bercerita seperti itu atau beradu argumen atau menjelaskan itu kepada orang-orang yang mengetahui uang 4M ini, Vi. gue tidak Kalau menurut menjelaskan aku. dari tadi juga bahas 4M dari tadi juga di sini. Beto juga nggak boleh begitu. Iya, Cuman kita bisa kan, hargai Bang Raffi. cuman kan bedanya kan kalau bagian lu ini kan orang yang pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu sih Ya maksudnya. memang nggak tahu. Salah satunya Abil. Abil itu adalah orang yang tahu tuh. Kemarin dia ngomong rekamannya dia denger juga. Loh, nggak begitu Bang. Hanya saja kan aku tuh mesti ngambang. Posisinya aku mesti bantah. ngambang. Takut nanti salah berbicara juga kita kan. Yang sekarang gini pertanyaan gua. Rekaman tersebut. Nah sekarang Bil gini, ada yang salah nggak dari statement gua? Ya pandangan abang sih tidak ada yang salah. Cuman kan lebih ke langsung menyimpulkan kalau abang seolah-olah mengetahui bukti-buktinya begitu loh. Ini kan gue nih dengar ya, gue mendengar dari salah satu Komal di situ ada narasi dan itu kan direkam dan itu disebarkan tuh lagi rame-ramenya kan, klarifikasi dari Bang Andi ya kan, pengacaranya NM. Dia bilang bahwa di situ Becky menjanjikan pengacara untuk membebaskan NM. Nah pertanyaan gue sederhana, pengacara yang dikatakan sebagai oknum tadi yang bernama A tadi atau om tadi ada nggak di dalam surat kuasa itu? Nah, jadi dijelaskan dia juga itu, mungkin abang dengar rekamannya sepotong ya. Jadi dijelaskan dia juga begini. Pada saat kasasi sudah mau dekat nih bang, ya kan? Nah, kemudian bapak itu menelpon lah pihak dari pengacaranya NM ini tadi. Udah yang buat memori kasasinya itu dari kantor Bang Labura saja, Bang Adi itu kan. Ah, karena sudah mepet kali nih. Nanti udah kalau nanti dari kalian memorinya, nanti urusan apa saya gitulah katanya. Itu yang dikatakan Bang Labura saya. Memorinya urusan kalian, kalau urusan ini urusan apa? Urusan saya, urusan apa? Ya urusan yang mengurus kan gini, ada tanda Urusan mengurus apa sih? Aduh, jadi Tanda gini kutip. nih gue nih. Ya Bang Rapi tahu lah, nggak harus Iya, tanda kutip dijelaskan langsung. itu begini. Enggak, saya takut apa juga ya. Cuman memang Kan maksud gue kalau Pengacara ini begitu begini, jadi Bang. analisa gue tadi menjadi lebih kuat lagi dong kalau dari Abil gitu. Enggak dong. Nah, kan saya belum siap bicara. Jadi gini. Jadi si pengacara ini tadi, ya kan, menurut dari pihak NM ya, menjanjikan, ya kan, tapi dia lewat jalur bahwasanya dialah yang nanti yang akan membuat memori kasasi, ya kan. Dia katanya dialah nanti syaratnya begini. Saya membuat memori kasasi, kemudian yang bisa masuk pengacara cuma satu, yaitu Bang siapa? Bang satu lagi Bang siapa saya lupa namanya itu. Nah, tanpa Bang Laburasa ikut. Itu dari keterangan Bang Laburasa. Kemudian satu lagi syaratnya yaitu uang sebesar 4M. Nah, jadi yang menangani kasus atau memori kasasi tadi itu
pengacara tersebut yang ditawari oleh si B tadi. Itu menurut dari keterangan Bang Adi ya. Jadi dia memborong lah. Bener nggak begitu, gitu kan Bang Raffi? Iya mbak, bener nggak? Mbak kan denger juga nggak begitu kan? Jauh-jauh dari itu. Beda-beda. Ang, lu denger nggak Ang? Beda-beda. Begitu nggak bunyinya kira-kira? Enggak. Enggak bos. Udah kita dengarkan, coba dengerin dulu Mami Obet. Putar dulu. Sebentar. Di bawah ada yang Bukan itu masalahnya. Sebentar. Di bawah ada yang typing. Hostnya nggak bener nih, ngapain kau bahas NM lagi katanya. Ya sudah, aku bahas Fitris Tahu Teru aja. Kenapa rupanya aku dari tadi kau bahas Fitris Tahu Teru? Ini aja yang di sini. Si Raffi tiba-tiba naik bahas 4M nih kita Mirjani. Hello. Namanya public figure kan, namanya konsumsi publik ya nggak apa-apa kita bahas. Kita lagi ngebahas Reza Gladys. Makan tuh nih kita Mirjani sama lu. Makan tuh nih kita Mirjani sama lu. Aduh. Kalau lu nggak boleh gua menyuarakan tentang Nikita Mirjani, bodoh amat. Jangan dong Bet, kan dia bukan Sumanto. Masa NM suruh lu dimakan lu? Ah, nggak boleh. Nah, ini pendukung-pendukungnya itu. Kalau NM-nya kan santai-santai aja dia, nggak ada kayak gitu. Ini malah pendukung-pendukungnya Nikita Mirjani loh yang menyerang. Ya udah kayak mana? Coba diputarkan dulu rekaman klarifikasi Bang apa itu Labu Rasa. Iya, aku nggak, coba kita dengerin. Ada nggak Klarifikasi boleh-boleh aja, putar juga silakan juga gua. Cuman satu hal yang poin yang paling Tolong Kak Fitri kalau ada Kak. paling poin dan negara besarnya adalah gue berpatokan terhadap salah satu rekaman. Ini kita bicara cuma salah satu nih gua. Rekaman yang diduga itu suaranya mirip sekali dengan Nikita Mirjani. Itu gue dengar. Nah, sekarang gua mau dibenturkan sama klarifikasi ya terserah juga, nggak ngaruh. Berarti kan gue punya keyakinan masing-masing dong. Saya tanya juga gini, bukti yang orang abang punya terkait dengan rekaman itu, apakah sudah diuji lab keabsahannya, asliannya? Bahwasanya itu bukan AI, bukan editan. Udah Bu, nanti Bang Raffi. nanti itu kejauhan kalau udah kemana prosesnya itu. Ya, seharusnya kan abang juga harus menganalisis rekaman tersebut. Loh, bukan, minimal harus abang sendiri ketika menemukan suatu barang bukti harus abang uji dulu loh, abang analisa dulu ini rekaman asli tidak. Karena Tadi dia bilang itu mirip. Kan gue bilang ini ada rekaman yang gue dengar, dugaan gue ini suaranya mirip sekali dengan Nikita Mirzani, kan gue bilang gitu tadi bilang. Berarti kan begini bang, statement dari pihak RG itu sudah merugikan NM itu sendiri ketika memberitakan hal seperti itu loh. Makanya kalau misalnya orang abang sendiri aja tidak menguji sendiri terkait rekaman tersebut, itu bagaimana ceritanya? Tapi waktu si terpidana juga membawa rekaman yang notabene nggak ada urusan dengan Reza Gladys dan keluarganya, nggak ada masalah. Nggak ada bukti forensik juga itu. Jadi harus debat ini ceritanya atau gimana kan? Kita nggak gitu. Bukan, Bil. Kita ini kan cuman kita sebagai netizen ya, sebagai netizen ataupun pihak. Ya kalau dari sana bisa ngebahas sampai dilaporin ke KPK, dari kita nggak boleh gitu. Nah, betul. Tahu. Kita mah belum masuk proses hukum lagi Mbak ya kan. Kita cuma hanya mendengar lalu menganalisa terkait rekaman itu. Cuman begini Bang Raffi sendiri kan sudah melihat bahwasannya pendukung NM ini menyuarakan penipuan, kan begitu Bang, di Komal-Komal. Nah ketika pihak RG ini masuk untuk meminta perlindungan, kan begitu. Nah di situ Bukan RG yang minta perlindungan, bukan RG. pihak dari pembicaranya. Jadi Bukan, RG nggak minta perlindungan. RG mau udah aman-aman sejahtera aja insya Allah. hakim kan. Nah, jadi di situ kan ada pernyataan menduga adanya penyuapan yang dilakukan NM pada saat kasasi. Itu kan berita yang nantinya akan menjadi efek dan merugikan NM itu sendiri, Bang. Kamu tahu nggak yang upload itu bukan Bang Raffi, pendukung yang mendeborkan itu. Tapi Jangan diputar Bil, jangan diputar begitu Bil. Seolah-olah pendukungnya narasi lu tadi. Ini dengerin bentar. Pendukungnya penipuan loh, disuarakan Bentar, di Bil. Komal-Komal penipuan kok. Tadi seolah-olah narasi lu bahwa pihak RG ini melaporkan adanya suatu dugaan suap. Ini beda ya. Sedangkan yang diajukan ini permohonan Bil, bukan aduan ataupun laporan. Memohon kepada Mahkamah Agung untuk menjaga
kredibilitas seorang hakim Iya. itu. Cuman kan ada pernyataan Bang. Ini yang saya permasalahkan adalah di Komal-Komal itu kan pendukung NM itu setahu saya yang saya lihat adalah penipuan yang disebarkan mereka. Ya kan? Nah, tetapi dari pihak pengacaranya KRG itu sendiri mengatakan dugaan penyuapan, dan ini kan beritanya yang kontroversi yang mengakibatkan merugikan NM itu sendiri gitu loh Bang. Lantas Nah, lantas di sini makanya saya pertanyakan terkait dengan rekaman tersebut. Tapi kalau kenyataannya seperti itu, dua-duanya mungkin ada. Bukan masalah kenyataan-kenyataan sekarang di sini ya kan. Ini kan sebagai pihak-pihak yang memang kayak Bang Raffi ini sendiri kan saya pertanyakan Saya bilang, terkait dengan kalau rekaman dulu, tersebut. kalau dulu waktu awal-awal persidangan pihak dari terpidana ini menuduh pihaknya Reza ada sampai dibawa di flashdisk dan lain-lain, kita nggak masalah, tapi apa yang terjadi sekarang ini yang kamu tahu itu mungkin tidak seperti yang Bang Raffi dan Naang dan lain-lain tahu itu loh. Kalau sekarang itu keluar dari pihaknya NM berarti kan dari pihaknya Reza, berarti kan pihak Rezanya itu sudah melihat, mendengar dan mengantongi bukti yang patut diberikan ke pihak berwajib, bukan untuk dilaporkan. Tapi seperti Bang Raffi tadi bilang, untuk apa tuh Bang Raffi? Dijelasin lagi. untuk menjaga dan mengawasi kredibilitas hakim pada tingkat PK. Mengawasi gitu, nggak bukan untuk melaporkan seperti pihak sana segala bawa ke KPK kemana, nggak ada kita begitu-begitu. Ya, Betul. santai. Jadi sama-sama tahu lah Bu. Ini Nah, kecuali nih, atau tidaknya ini kan- kecuali nih Becky, misalkan Becky denger nih ya, kecuali nih kalau memang ini apa yang analisa ini benar, Nih, dugaan adanya. tunggu deh, ini kebaca nih dari tadi nih, si 90 klasik ini emosi banget, katanya aku yang bahas sama Bentar, si aku awal April. sebentar. Kan gila. Bentar, aku Gila ini orangnya. blokir dulu bentar. Aku blokir dulu. Ganggu, Aja sampah. nyebet. Heeh. ya, nggak usah sekam-sekam Kalau gitu. ketika sekali aja lah, makanya klasik. Lu mah nyepam sih begitu Nyampah mah. di sini lu. Nyampah banget, kebaca tuh. Mana Ya ada bisa dong kalian ini pendukung Nikita Mirzani loh, jangan bikin malu loh. Kita dulu selalu bilang kepada orang-orang yang melakukan spam ini adalah buzzer. Fans boleh, nyampah jangan dong. Iya, maksudnya begitu loh. Jangan sampai kalian memperlihatkan diri kalian ini, memposisikan diri kalian ini sebagai buzzer dengan nyepam apa segala macam. Karena itu kan senjata dulu aku. Aku selalu bilang kepada pendukung DRG yang nyepam yang begitu, kau ini buzzer, kau spam, kau cari makan. Sekarang dilakukan oleh pendukung-pendukung Nikita Mirzani di bawah. Jangan dong. Perkaranya aja. Lagian gini loh teman-teman, gini loh. Yang ada di atas ini pendukung Nikita Mirzani sebagian. Kemudian ada juga pendukung DRG. Itu hal yang lumrah yang biasa dilakukan dari dulu. Kenapa kalian kok sepertinya panas banget gitu loh, kepanasan gitu loh ketika pendukung DRG naik memberikan narasi sesuai dengan statementnya dia, pendapatnya dia. Pendukung DRG, Bet. Gue bukan pendukung DRG. Gue sahabatnya DRG. Ya terserah lu. Nah. Iya maunya. Kenapa? Ini tuh udah dari dulu. Baiklah. Tanya Obet, terserah Iya, baik. apa yang akan kalian pikirkan juga terserah menurut kalian ya. Yang dimana di sini juga ada pendukung Nikita Mirzani, yaitu yang benar-benar ngedukung Nikita Mirzani ya, Kak Nat, Bang Bil, si Merpati, ya juga sebagian dari pendukung Nikita Mirzani. Biasa aja kok, dari dulu kita naikin orang-orang yang beda pendapat dengan kita, biasa aja. Kenapa sekarang ini kok rasanya kalian ini kok nggak usah ditonton, keluar aja, nggak usah ditonton. Nggak usah ditonton, keluar aja, nggak usah tonton. Ngapain kalian stay di sini hanya untuk apa? Nggak usah. Jangan kalian melakukan pembulian yang kalian bilang ya demi lambung, ngasih Obet lah begini. Kalian buktikan dulu, Komen yang berbobot dong, biar pintar. Jadi fans. keluarkan narasi yang ada isinya gitu loh, bukan isinya bulian, isinya ngata-ngatain. Keluarkan yang memang ada isinya terkait dengan pembelaan untuk Nikita Mirzani. Jiwa buzzer Jangan perlu seperti nampak itu. gitu.